Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, setelah lewat beberapa hari bulan Ramadan dan kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Ramadan. Di mana di minggu terakhir bulan Ramadan ini ada satu yang jadi pengharapan dari semuanya, yaitu mendapatkan malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jadi ingat, ada surat yang berbunyi Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya di malam yang kita harapkan itu, malam 1000 bulan itu merupakan bulan atau malam yang jadi pengharapan bagi kita semua. Kita berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa ciri-cirinya? Nah, sudah pas jika Anda ingin mendapatkan dan ingin tahu lebih dalam tentang malam Lailatul Qadar, Anda berada di sini sambil menunggu Anda bersantap sahur tentunya bersama Ustadz Dasat Latif dalam program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Tentunya selama 1 jam ke depan Ustadz Dasat Latif akan berbagi ilmu dengan Anda, dan juga kita akan mendengarkan kajian beliau, dan juga saya kangen sekali sama ini bercandaan Ustadz. Nyanyi lagi nggak Ustadz hari ini, Ustadz? Gimana kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Ya. Ustadz, tadi saya sudah beri prolog tentang malam Lailatul Qadar, malam yang mulia daripada 1000 bulan. Mungkin bisa diawali oleh tausiah dari Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan sebuah bulan kemuliaan, yang dimana bulan ini sangat banyak namanya. Bulan penghapus dosa, bulan dikabulkan doa-doa kita, bulan di mana turun Al-Quran. Kemudian ada satu yang sangat spesial yang umumnya orang-orang beriman menunggunya, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Qadar, penentuan. Malam penentuan. Nah, ada lagu yang mengatakan atau berbunyi begini. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Nah, ini begadang boleh. Kenapa? Ada perlunya. Apa perlunya? Menanti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini dinanti-nanti. Kenapa kita nanti-nanti? Karena di dalamnya lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu maknanya 83 tahun. Orang yang menemukan dan menikmati Lailatul Qadar itu, melakukan kebaikan di malam itu, ibaratnya dia melakukan kebaikan
83 tahun. Jadi kalau malam Lailatul Qadar dia sholat tahajud malam itu, maka sama dia sholat tahajud 83 tahun. Nah, kira-kira bisa? Masya Allah. Saya kira-kira? Iya. Ya. 83 tahun. Belum tentu umur Tidak kita bisa, sampai. saya tidak bisa. Semalam suntuk saja, tidak bisa. Kadang-kala kalau terlalu panjang imam mendongol. Wih, talekannya ini panjang sekali bacaannya kan. Nah, Lailatul Qadar ini kita akan melihat dulu apa sih Lailatul Qadar itu. Kalau kita menilai, memahami dari terminologinya, kata Lailatul Qadar itu Laila malam, Qadar penentuan. Berarti Lailatul Qadar itu adalah malam penentuan. Apa yang ditentukan? Ditentukan kita punya berapa makan tahun ini si Das'at. Berapa udara yang dihirup Das'at tahun ini. Berapa kilometer langkah kakinya tahun ini. Semua ditentukan. Semuanya ditentukan. Maka kadangkala ada orang kita lihat, masih melihat, masih bisa makan, tapi tidak bisa lagi bergerak. Jatah geraknya sudah habis. Maka malam ini kita tentukan. Termasuk bisa jadi malam ini ditentukan kita punya ajal. Malam Lailatul Qadar. Misal nih, Das'at Latif wafatnya di 2021. Tapi pada malam itu saya berdoa. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Jangan kau berikan saya umur yang pendek. Ya Allah, berikan saya umur yang panjang. Jangan kau panggil saya menghadap kepadamu sebelum aku sempat membahagiakan dan memuliakan sisa hidup orang tuaku. Saya ikhlas menghadapmu ya Allah setelah engkau berikan ruang dan waktu kepadaku untuk memuliakan orang tua saya. Allah kabulkan doa saya. Malaikat, tunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Boleh jadi. Malam Lailatul Qadar. Malam penentuan. Kedua, setelah itu apa kemuliaan, apa ciri-cirinya? Nah, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. 10 malam terakhir berarti dia berada pada 21 sampai 29. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ya kan? 10 malam terakhir. Nah, dirinci lagi oleh ulama bahwa 10 malam terakhir di setiap malam ganjil. Nah, berarti tinggal lagi makin mengerucut. Yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Lalu dikerucutkan lagi, mayoritas ulama berpendapat datangnya pada malam 27. Nah, ya kan? Nah, apalagi ciri-cirinya? Ciri-ciri berikutnya kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Kita akan kembali lagi. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Das'at Latif. Ciri-ciri berikutnya dijelaskan oleh para ulama adalah pada malam itu, malam-malam ganjil itu ada gerimis. Bukan hujan keras. Gerimis mengundang. Wah. Kemudian pada malam itu tidak ada suara berisik, lolongan anjing, suara-suara binatang. Hening. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Das'at Latif. Ustadz, dilanjutkan lagi Ustadz. Nah, ciri-ciri berikutnya dijelaskan oleh para ulama adalah pada malam itu, malam-malam ganjil itu ada gerimis. Bukan hujan keras, gerimis mengundang. Wah, ada lagunya kalau saya tidak salah, negeri jiran itu si iklim bukan? Ya kan? Gerimis Kusangkakan panas kepanjangan. Itu ya. Ada gerimis ya. Kemudian pada malam itu tidak ada suara berisik, lolongan anjing, suara-suara binatang. Hening. Ini lagunya Krise. Oh, Hening. ada lagunya semua. Nah, apalagi pada malam itu gerimis, hening, rintik-rintik. Rintik-rintik. Nah, esok harinya pagi cerah. Nah, ada juga lagunya ini. Matahari pagi. Jadi gampang ingetnya ya Ustaz ya, karena dekat sama lagu ya. Kemudian apalagi berikutnya, pada saat itu matahari tinggi sudah kelihatan, yang biasanya sudah sengatannya panas, pada saat itu masih sejuk. Tidak menyengat. Jadi walaupun matahari itu tinggi, sudah agak cerah, tinggi, tapi tidak panas. Tidak panas. Nah, itu ciri-cirinya. Ciri-ciri fisik. Nah,
Kalau Anda menemukan ciri-ciri itu, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, jangan kau pusing bos. Daripada kau pening menunggu, lebih baik dari mulai malam pertama sampai malam ke-30 ibadah seterusnya pasti dapat. Pasti dapat. Ya. Nah, apa sih kejadian pada malam itu? Dari ayat yang dibaca tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dijelaskan pada malam itu turun ribuan malaikat. Seluruh malaikat yang ada di langit turun membawa apa? Panji-panji kemenangan, panji-panji kebesaran Allah. Andai saja dilihat, andai saja sama dunia kita dengan dunia malaikat, maka kita akan tabrakan pada malam itu. Banyak sekali malaikat turun semua membawa panji kebesaran dipimpin oleh malaikat Jibril. Untuk membagi-bagikan apa? Kemuliaan pada malam itu. Diberikan kepada siapa? Mereka yang beribadah pada malam itu. Mereka yang tidur, wabillahi taufiqul hidayah, ngandretin romula cilaka. Maka pada malam itu Allah berikan rahmat sebesar-besarnya. Masya Allah. Maka nantikan. Tidak usah menantikan malam 21, 23. Bagi saya yang paling nyaman, lakukan saja. Tiap malam kita beribadah. Ya, supaya apa? Kalau tiap malam kita beribadah, insya Allah peluangnya dapat. Tapi kalau kita tunggu malam 21, akhirnya kita beribadah 21 saja. Ternyata dia turun di 23. Nah iya, bisa jadi. Lewat kan? Lewat, ya. Atau kita beribadah di 23, ternyata di 25. Yang idealnya adalah lakukan saja ibadah. Seperti yang selalu saya lakukan, saya katakan, beribadahlah. Soal nilai dan pahalanya, serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus lillahi ta'ala, ikhlas aja ya. Iya kan Ustaz, selalu kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi manusia sifatnya memang begitu saya, Ustaz. Artinya, bukan. Suka artinya gini, kalau saya begini kira-kira dapatnya apa nih? Gitu. Itu berapa anak banyak SD nih pahalanya? itu yang begitu. Suka begitu kan, janji ayo nak, kau belajar nak, saya kasih kau permen. Ini orang-orang yang baru mau belajar agama. Tapi kalau kita yang sudah tiap tahun beribadah, sudahlah serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita selalu baca dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya ibadahku, hidup dan matiku, salatku, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hitung-hitung, biar Allah yang menghitung segala kebaikan kita. Karena kalau Allah yang balas, kita nggak tahu ya, Ustaz ya. Bisa jadi ada jauh lebih kali lipat, berkali-kali lipat ya. Ada kan kejadian kisah, namanya ini kisah berhikmat. Iya. Ada orang beribadah 350 tahun. Iya. Kerjanya ibadah aja, 350 tahun ibadah, 350 tahun ibadah. Ya, umat zaman dulu. Makanya saya tanya ya, umat zaman dulu. Kemudian ketika itu diponislah dia untuk, kata Allah, silakan kau masuk surga karena rahmatku, kasih sayangku. Dia komplain, ya Allah, saya tidak mau masuk surga karena rahmatmu, saya mau masuk surga karena memang ibadahku, saya layak masuk surga karena ibadah saya. Allah lalu berfirman, oh kau hitung-hitung rupanya Baco. Ini Baco ini bahasa khas orang Sulawesi. Hitung-hitung kau Baco. Baiklah, kalau begitu kita baku hitung Jibril, ambil kau kalkulator. Hitung itu amalnya, 350 tahun. Bandingkan dengan nikmatku. Diambillah dia ini. 350 tahun kasih masuk neraca. Timbangan. Ambil 1 biji matanya, Jibril, sebelah kanan. Ambil 1 biji mata sebelah kanannya. Timbang. Timbang. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat 1 biji mata daripada 350 tahun. Lalu Allah beri apa? Kau melawan saya? Kalau bahasa kita ya, itu baru 1 biji mataku. Kau kira kau bisa beribadah kalau tidak ada biji matamu? Kau kira bisa kau beribadah kalau sakit gigimu? Kau kira kau bisa beribadah dengan baik kau mencret-mencret? Makanya tidak bisa dihitung kita punya nikmat. Saya kasih, kan orang selalu merasa diri miskin. Saya kasih bos, saya kasih contoh. Mau saya kasih handphone? Mau. Yang paling mahal 35 juta. Mau gratis, pulsa 5 juta. Mau dong. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Nggak mau Ustaz. Mau apa handphone kalau tuli? Halo. Halo. Rusak lagi di HP. Bukan HP rusak, telinga menggelaca. Telunganya ya. Nah, ini ada beberapa kamera di depan kita nih. Ini mahal-mahal semua. Ini kalau dikumpulin bisa ratusan juta. Tapi apakah kamera ini mahal? Demi Allah bukan. Tidak ada gunanya ini kalau tidak ada mata. Ya kan? Berarti yang mahal bukan kamera, mata. Hebatnya lagi nih mata.
Dia bisa bedakan, punya sensor mana istri, mana tetangga. Oh, iya Ustaz. Coba yang kalau tidak bisa dibedakan. Iya, Maka, makanya Allah berfirman, kau tidak bisa. Makanya Ar-Rahman selalu diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi? Ala'i rabbikuma. Mana nikmat mana lagi yang kau dustakan dariku? Nah, maka lalu dia istighfar, maafkan saya Allah, maka terkenallah doanya Radiatul Adawiyah, seorang sufi perempuan. Ya, berdoa, ya Allah, jika aku beribadah hanya karena mengharap surgamu, maka jauhkan aku dari surgamu. Tapi apabila aku menghindari laranganmu hanya karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku neraka. Yang aku harapkan adalah ridamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah, masuklah engkau dalam surga karena ridaku. Maka malam Lailatul Qadar ini, kita kejar itu Lailatul Qadar, beribadah saja. Beribadah saja. Beribadah, jangan lagi tunggu malam 27, 23, 20. Lakukan saja mulai dari malam pertama sampai malam 30 Ramadan. Dengan niat lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Soal apa pahalanya, apa balasannya, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Boleh tidak kita menghitung-hitung? Boleh, tapi jangan menjadikan itu sebagai motivasi utama. Iya. Boleh, ya menghitung-hitung. Boleh juga kita berdoa, beramal karena harapan-harapan. Boleh ya. Tapi bagi sesungguhnya orang yang ikhlas, orang yang sudah mantap dia punya keimanan, insya Allah tidak berhitung-hitung. Amin, insya Allah. Nah, ya lakukan. Nah, berikutnya apa-apa saja lagi yang perlu kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini. Ya. Nah, kita nantikan jawabannya setelah yang satu ini. Dan juga ada yang mau bertanya nih sama Ustadz setelah ini. Ustadz, ini. Nah, pertanyaannya nih sebenarnya saya udah pegang Ustadz. Ini ada salah satu netizen, dan buat saya mau ngikutin lagi sama netizen dan juga pemirsa yang ada dimanapun aja berada untuk mengirimkan pertanyaan Anda ke kami yang nanti insya Allah akan kami bacakan. Ya, gitu. Kalau tidak bisa di sini boleh di Instagram saya. Boleh di Instagram Ustadz juga ya. Maju kok. Tapi dijawab ya Ustadz ya. Dijawab. Tetaplah di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Sudahlah ya, kan sekarang ada juga ini orang baru belajar agama, baru 2-3 bulan belajar agama, itu pun melalui YouTube. Kayak dia saja punya surga. Ya dia saja, sampai pun saya dimaki-maki. Apa kau Ustadz Dasat cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya tidak pakai jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, tumbuh-tumbuh. Iya, alhamdulillah kita kembali lagi di program Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif, tentunya hanya di Metro TV. Bagaimana santap sahur Anda? Ada juga yang sendirian, mungkin ada juga yang masih bisa berkumpul dengan keluarga, ya. Nah, walaupun sudah ada himbauan dari pemerintah untuk tidak usah pulang kampung, tapi kan masih ada juga yang memaksakan untuk pulang kampung, Ustadz. Ya, jangan lupa juga untuk mengisolasi diri dulu, jangan sampai menularkan kalau memang sudah sampai di rumah jangan langsung ketemu orang rumah dulu deh, terutama yang dari daerah-daerah yang jadi zona merah, ya kan, dari COVID. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, itu yang paling penting tentunya. Bukan hanya diri kita tapi juga lingkungan. Ustadz, kembali lagi ke tema kita hari ini. Ustadz bicara mengenai malam Lailatul Qadar, malam yang mulia daripada 1000 bulan. Tadi Ustadz bilang apa ciri-cirinya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustadz ya? Sudah, ciri-ciri datangnya, ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar. Ya. Untuk orangnya Ustadz, orang yang dapat nih kadang suka kegeeran Ustadz. Sekarang adalah apa yang perlu dilakukan. Supaya dapat. Datang Lailatul Qadar ini kan apa yang perlu kita lakukan di malam-malam Lailatul Qadar ini. Oke. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah sholat lail. Sholat malam, taraweh, witir, hajat, tahajud, ya. Ada, meskipun ada ulama mengatakan itu pula tarawih, itu jugalah tahajud kita. Ya, saya tidak pada posisi senang membahas soal perbedaan seperti ini. Lakukan saja kebaikan-kebaikan itu. Lakukan saja, ya. Apalagi yang dilakukan selain sholat malam, ya, tahajud misalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang berikutnya apalagi? Qiraatul Quran. Baca ayat suci Al-Quran, ya. Bisa juga Anda selang-selingi. Sudah 2 rakaat tahajud, ngaji lagi. Selesai 1 halaman, naik lagi, lanjut lagi, ya.
Qiraatil Quran. Apalagi yang Anda Bapak Ibu perlu lakukan? Istighfar. Istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Boleh juga dengan kalimat syahdu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Tuh, ulang-ulang. Ya. Nah, istighfar, ulang-ulang sebanyak-banyaknya. Nah, perlu juga pakai tasbih kalau misalnya targetnya 1000. Nah, kan susah kalau pakai begini, Bos. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan bahwa itu bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi. Nah, sudahlah ya, kan sekarang ada juga ini orang baru belajar agama, baru 2-3 bulan belajar agama, itu pun melalui YouTube. Kayak dia saja punya surga. Ya dia saja, sampai pun saya dimaki-maki. Iya. Apa kau Ustadz, Dasat, cerita-cerita sunnah, baru kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya tidak pakai jenggot. Ya mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak, tidak tumbuh. Ya, ada juga yang begitu ya. Ya. Katanya bid'ah itu, bid'ah pakai tasbih. Sudahlah, kalau kau tidak mau pakai ya sudah, jangan kau tuduh orang sesat yang mau pakai. Ya seperti itu aja. Mau tidak mau pakai ya sudah, tidak usah. Tapi mereka yang mau pakai jangan kau tuduh dia bid'ah dan sesat. Ya paling enak bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat. Apalagi yang kita lakukan setelah istighfar apa? Itu perbanyak selawat. Selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Banyak-banyak selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Boleh dengan irama yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sambil itu supaya kita tidak ngantuk. Ada juga. Berikutnya apa lagi? Doa. Berdoa, doa. Pada malam itu doa terus. Selesai 2 rakaat, doa lagi. Ulang, ya, ulang lagi. Nah, 2 rakaat, ulang lagi, doa, ulang lagi, ulang-ulang terus doa. Ya, nah, tentu ada skala prioritas. Mana prioritas yang Anda mau minta? Nah, berikutnya adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf ini berdiam diri di masjid. Cuma kadangkala, ya memang alhamdulillah, kira-kira 3-5 tahun terakhir ini i'tikaf ini mulai populer. Iya. Zaman saya kuliah SMA belum ada saya lihat di Makassar ini yang pergi ke masjid i'tikaf. Sekarang alhamdulillah hampir masjid-masjid besar penuh dengan i'tikaf. Ya, mudah mulai i'tikaf. Malah kalau saya lihat di Sunda Kelapa itu, masjid Sunda Kelapa itu sampai 10.000 orang itu yang i'tikaf. Masjid Istiqlal. Ya, dan saya alhamdulillah kita senang i'tikaf. Meskipun ada juga yang cuma pindah tempat tidur. Dia pergi i'tikaf bawa karpet, bawa bantal, bawa kelambu. Saya bilang ini cuma pindah tempat tidur. Ya. Nah, beri'tikaf. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya. Nah, selama menunggu turunnya Lailatul Qadar itu. Tapi jangan sampai Anda sudah jam 12 tertidur. Tidur nanti bangun pas azan subuh. Ya, mudah-mudahan tidurnya adalah ibadah. Iya, insya Allah, Ya, insya Allah, Ustaz, ya, insya Ya. Allah. Ya begitulah namanya ujiannya. Kalau puasa kan Ustaz bawaannya ngantuk terus Ustaz, katanya begitu. Makanya ketika puasa untuk salah satu mensiasati supaya malam harinya kita tidak ngantuk, ya siang harinya sebaiknya tidur siang. Kemudian selesai tarawih. Berapa jam Ustaz? 2 jam, 3 jam tidur siangnya? Jangan terlalu lama, Jangan 1 jam ya. cukup. Kan dia bilang ada orang tidur dari siang sampai maghrib, Ustaz Dasat suruh tidur siang. Ustaz ada pertanyaan ini Ustaz, dari netizen. Ustaz kira-kira jika saya tidak pernah melaksanakan ibadah, sholat, puasa, saya akan mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar? Gimana, saya yakin tidak. Kenapa? Karena orang beribadah aja belum tentu ya. Gitu ya. Orang yang beribadah aja belum tentu Ustaz, tapi ya wallahu alam, kalau Allah milih barangkali tapi tidak yakin saya dia tidak puasa, tidak sholat, mana mau dapat ya. Iya. Tapi siapa tahu pada malam itu selama ini sebenarnya misalnya tidak pernah sholat ya, tapi pada malam ini dia dapat ceramah. Wah, saya mau raih ini Lailatul Qadar. Hidayah, dapat hidayah. Dia mau raih Lailatul Qadar. Padahal selama ini, selama Ramadan tidak pernah puasa, tidak pernah sholat. Maka pada malam 27 dia datang i'tikaf. Dia berdoa membawa segala penyesalannya. Dia taubatan nasuha.
ya, meminta kepada Allah. Selesai keluar Ramadan, dia menjadi sholat 5 waktunya di masjid, dia lanjutkan dengan Senin Kamis. Saya yakin ini orang dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya. Lailatul Qadar malam penentuan. Ya. Ciri-cirinya ada perubahan menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Jadi kalau selama ini 5 waktu Anda jarang di masjid, ya, paling hari Jumat. Nah, malam ini Ramadan dia berdoa terus supaya didapati hidayah. Keluar Ramadan, subhanallah 5 waktunya di masjid. Yakin saudara mendapat Lailatul Qadar. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ada perubahan yang lebih baik Ada dalam perubahan, hidup ya, Ustaz, ya. Ada perubahan hidup. Insya Allah ya, hidayah Allah itu kan bisa, kayak taufik Allah itu bisa datang ke siapa aja, kapan saja ya Ustaz ya. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari selebritis. Kira-kira apa pertanyaannya? Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Ustadz Dasat, saya Sarwana mau bertanya, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah itikaf itu harus selalu dilaksanakan di masjid? Kemudian yang kedua, seandainya nggak ada pandemi ini, kita itikaf di masjid, bisa dijeda nggak? Kita balik ke rumah, terus balik lagi ke masjid, itu sah nggak? Itu aja. Ya, beliau tanya katanya, apakah kita itikaf itu selalu harus di masjid gitu Ustaz? Dan kalaupun terpaksa harus pulang, harus jeda, syuting dulu, ntar balik lagi ke masjid, boleh nggak Ustaz? Soal ini terjadi ikhtilaf di antara pendapat ulama, terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa itikaf itu tidak harus di masjid, boleh di rumah, selama makna hakikat dari itikaf itu Anda lakukan. Apa itu? Berdiam diri, kemudian merenungi diri, melakukan evaluasi diri. Di rumah boleh. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengajarkan bahwa harus di masjid. Harus di masjid. Nah, mana yang Ustadz ikuti? Saya di masjid. Ya. Tapi bagi ibu-ibu, terutama anak gadis, Ya. yang masih sweet 17, cantik, mulus, banyak godaan, kalau dia pergi masjid, di rumah aja. Lebih banyak mudaratnya dia keluar rumah. Iya. Nah terus gimana Ustadz yang tadi pertanyaannya? Apakah boleh nggak kerja dulu keluar gitu misalnya, atau ada Nah, disitulah perbedaannya pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh keluar-keluar selama itikaf. Niatnya harus tinggal di masjid 24 jam. Ulama yang lain mengatakan boleh di rumah, bahkan 5 menit pun boleh. Baik. Bagi saya tinggal di masjid. Tinggal di masjid, nggak Lebih baik kemana-mana. Lebih baik di sana aja gitu ya Ustadz ya. Oke, baik, sudah terjawab ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi Ustadz. Sabar ya, apa pertanyaannya? Tetap di sini di Ramadan Penuh Rahmat bersama Ustadz Dasat Latif. Hukum iktikaf itu bukan wajib. Kalau iktikaf wajib, berdosa orang kalau tidak iktikaf. Tapi ini sunnah. Ya, amalan sunnah dianjurkan. Kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Tapi merugi kita kalau dilewati tanpa iktikaf di bulan suci Ramadan. Untuk tahun ini, iktikaf kita di rumah. Iktikaf kita di rumah. Kalau rumah kita kecil Ustadz, tidak ada kamar, ya sudah di mana saja. Allah boleh ditemui di mana saja. Yang penting, buatlah space yang diyakini sudah suci, bersih. Disitulah kita iktikaf. Alhamdulillah, saya semangat sekali Ustadz menyambut malam Lailatul Qadar, terutama 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, karena penuh harap bisa mendapatkan keberkahan di harus minggu kita sambut, ada ini, kiatnya 10 hari terakhir ini gitu Ustadz ya. Nah, ini mungkin pertanyaan Ustadz ini, pertanyaan saya ini akan terwakili oleh pertanyaan teman saya ini Ustadz. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah ibadah itikaf di masjid itu wajib dilaksanakan di masjid? Karena saat ini kan sudah keluar himbauan ya untuk masyarakat agar tidak keluar rumah atau stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Ustadz pertanyaannya. Ini kan sekarang bertepatan dengan perlarangan nggak boleh keluar rumah. Nah, sedangkan teman saya ini melihat apakah ibadah itikaf itu wajib Ustadz, karena sekarang pemerintah ada pelarangan keluar rumah, apalagi berkumpul di tempat ibadah. Bagaimana Ustadz saya bisa tetap mendapatkan keberkahan 10 hari terakhir? Ini pertama, hukum iktikaf itu bukan wajib. Kalau iktikaf wajib, berdosa orang kalau tidak iktikaf. Tapi ini sunnah. Ya,
amalan sunnah, dianjurkan. Kalau dilakukan berpahala, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Tapi merugi kita kalau dilewati tanpa iktikaf di bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Stabilo, cetak miring, kasih bol, kasih tanda kutip. Kenapa? Penting. Ya. Karena sekarang ini Majelis Ulama memfatwakan, juga himbauan dari pemerintah, ditambah lagi maklumat dari Kapolri untuk menghindari keramaian. Bahkan Majelis Ulama menganjurkan untuk tidak beribadah di masjid. Kita kembali ke rumah. Kenapa? Situasinya tidak normal. Ada wabah di tengah-tengah kita. Wabahnya namanya si COVID dan si Corona. Karenanya untuk tahun ini iktikaf kita di rumah. Iktikaf kita di rumah. Itulah saya katakan tadi, beruntung orang-orang yang kaya punya ruang tersendiri untuk musholla di rumahnya. Ya, dia ditangkap iktikaflah di situ. Kalau rumah kita kecil, Ustaz, tidak ada kamar, ya sudah di mana saja. Allah boleh ditemui di mana saja. Yang penting buatlah space yang diyakini sudah suci, bersih. Disitulah kita iktikaf. Karena kalau datang ke masjid rame-rame, ini bisa membuka peluang terjadinya penularan secara masif. Wabah ini. Ya, memang dianjurkan ke masjid di bulan suci Ramadan kalau situasinya normal. Kalau situasi seperti ini, maka kita pindahkan ibadah kita dari masjid ke rumah. Jangan lagi berkata, wah masa kau takut sama corona? Bos, saya bukan takut kepada corona, tapi saya mengikuti Nabi. Kalau dikatakan jangan takut, takut hanya kepada Allah, mustahil Nabi mengucapkan, apabila engkau melihat mengetahui sebuah daerah ada wabah di situ, maka berlarilah kalian seperti melihat harimau. Nah, zaman Nabi, jangankan wabah. Pada zaman Nabi saja, hujan keras, lalu pada saat itu kondisi tanah berlumpur, sholat di waktu itu azannya bukan lagi hayya 'alas shalah, tapi sholatlah di rumah kalian masing-masing. Sholatlah masing-masing di rumah. Itu pada zaman Nabi, baru lumpur, apalagi wabah seperti ini. Percaya saudara, pilihan kita adalah tinggal di rumah. Badai pasti berlalu, pasti. Dan Allah tidak akan membebankan sesuatu beban kecuali kita mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya tidak bebankan sebuah beban kepada hambaku kecuali dia mampu memikulnya. Cuma persoalannya kapan badai ini berlalu? Kapan masalah ini selesai? Tergantung kedisiplinan kita untuk tetap tinggal di rumah. Karena menurut kajian akademik, kajian orang-orang yang ahli di bidang virus ini, cara memutusnya adalah tinggal di rumah. Apa bahasanya? Stay home. Bahasa Perancisnya mon rokoko boleh. Mon rokoko boleh. Bahasa Jakartanya di rumah aja. Jadi untuk tahun ini iktikaf kita pindahkan dari masjid ke rumah. Ya. Iktikaf bareng-bareng dengan keluarga. Ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya, begitu banyak yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Tentunya juga kita pengen tahu nih Ustadz, dari sekian banyak yang sudah kita bahas, apa kesimpulan singkat dari tema kita hari ini? Inna ansalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr. Tanassalul malaikatu warruhu fiha. Fiha bi isni rabbi min kulli amrin salam. Hatta matla'il fajar. Malam ini penuh kemuliaan. Maka merugi kita yang diberi umur panjang, lalu dilewati tanpa melakukan ibadah-ibadah khusus. Lakukanlah, sambutlah malam kemuliaan ini. Dengan cara apa? Berdoa, beristighfar, atau bertobat, atau sholat taubat, sholat lail, tahajud, hajat, witir, tadarus, membaca ayat suci Al-Quran, kemudian beriktikaf, dan kemudian lagi apa? Berdoa. Yang doa prioritas kita pada tahun ini, mintalah kepada Allah. Seluruh kaum muslimin, mintalah kepada Allah agar Allah segera menghilangkan wabah ini di dunia ini. Agar Allah segera mengangkat wabah ini, sehingga kita bisa lagi beribadah di masjid,
bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, bisa lagi beraktivitas di rumah. Ingat saudara, tingkatkan kedisiplinan. Karena semakin kita disiplin untuk tetap tinggal di rumah, maka peluang untuk hilangnya mata rantai virus ini semakin cepat. Semakin kita tidak disiplin dan semakin lebih banyak keluar rumah, maka wabah ini akan berkepanjangan dan tentu akan semakin memberatkan kita. Malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang lebih mulia dari 83 tahun, maka manfaatkan sebaik-baiknya karena belum tentu tahun depan kita masih mendapati malam kemuliaan ini. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, seperti yang sampaikan Ustadz, semoga kita diberikan keberkahan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi manfaatkan kesempatan ini mumpung kita bisa masuk ke bulan Ramadan. Dan tentunya harapan kita seperti tadi, jangan kemana-mana, di rumah aja. Saya David Halik. Mohon maaf jika ada kehilafan dan kesalahan. Terima kasih banyak Ustadz. Dan besok kita masih akan hadir lagi insya Allah. Jam berapa? Jam 3 pagi waktu Indonesia Barat selama 1 jam ke depan. Setelah ini Ustadz Yusuf Mansur dan Wirda Mansur akan menemani Anda dalam Asmaul Husna. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.